Jadi kan ekonomi itu ilmu sosial kan ya. Hmm. Kemudian itu juga terjadi di hidup sehari-hari kita, deket banget sama kita. Tapi kadang-kadang kalau generasi Z ini begitu dengar kata ekonomi, apalagi berita-berita ekonomi, itu kan rasanya berat banget ya. Nah, terus kita pengen bikin acara yang asik, yang fun, yang wajahnya khas. Welcome to podcast. Oke, hari ini gue kedatangan tamu, masih orang dalam konten juga, temen gue juga yang biasa kita ya segitu banyak kita suka ngobrol di balkon ya gitu. Nggak perlu gue sebutin kita ngobrolin apa di sana. Oke, kita sambut aja Mas Andri. Halo Mas Andri. Halo. Gimana kabarnya Mas? Kabar sehat. Sehat, baik. Lu gimana? Baik, ya kan walaupun cuaca lagi mendung ya kan. Iya. Hujan gitu kan, ke kantor kehujanan kayak gitu. Iya, benar. Nah, Mas, hari ini gua sengaja ngedatengin lo ke sini. Terima kasih banyak. Gua mau ngajakin lo ngobrol tentang literasi keuangan yang belakangan itu jadi salah satu topik pembicaraan anak-anak muda. Tepatnya generasi milenial dan juga Z gitu. Nah, cuman sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, gua akan menjelasin dulu orang-orang yang masuk dalam atau siapa-siapa sih yang disebut dengan generasi milenial dan juga generasi Z. Biasanya kan suka ketukar-tukar tuh, Mas. Iya kan? Gue baca aja kali ya, biar gue nggak salah. Ya, sama gue juga ntar baca. Oke, ini berdasarkan sensus penduduk 2020. Orang-orang yang disebut dengan generasi Y itu adalah mereka yang lahir di tahun 1981 sampai dengan 1996. Sedangkan untuk yang disebut dengan generasi Z adalah mereka yang lahir di tahun 1997 sampai dengan 2012. Jadi lo termasuk yang mana, Mas? Gua Z dong. Enggak, salah ya? Z? Milenial. Oke, gue agak yang gitu kan kalau lo bilang Z ya. Oke, Mas. Ini kan lagi viral banget nih, lagi rame banget ya di medsos, di TikTok gua sering muncul di FYP ya kan, di news website gitu juga banyak banget dibahas gitu. Yang jadi korban anak-anak kuliahan. Oke, berarti ya. generasi Z. Anak-anak kuliahan. Jadi ini ada beberapa lagi ya, ada ratusan mahasiswa IPB yang mereka itu terjerat pinjaman online. Dan jumlah utang itu sampai miliaran. Oh iya. Nah, berarti kan itu udah ini bad news banget kan gitu loh. Ternyata yang biasanya yang kita sering pikir yang suka macet pinjaman online itu ada orang-orang yang sudah bekerja, tapi ini anak mahasiswa gitu. Sebenarnya kalau kayak gini bisa dibilang mereka tuh udah ngerti nggak sih tentang tentang bukan aplikasi keuangan, tapi tentang memilih dan memilah lah gitu kan. Aplikasi keuangan yang baik gitu. Mereka udah ngerti keuangan atau belum? Gua nggak bisa memastikan ya. Mungkin ada yang udah paham, tapi ternyata ikut teman-temannya terus kejeblos. Mungkin juga memang ada yang nggak ngerti. Tapi gini, daripada kita berdebat soal ngerti nggak ngerti, gua ada survei. Dari tim research dan KG Analytics. Yang kerjasama dengan Harian Kompas. Ini nama risetnya nih kebetulan gua pegang. Aspirasi anak muda Indonesia. Dan ini dilaksanakan pada 5 Januari 2022 tahun ini ya. Sampai 9 Februari 2022. Nah, riset yang oleh tim Research Analytics KG Media dan kerjasama dengan Litbang Kompas ini menyurvei atau melibatkan 3.224 responden. Lalu dari 3.224 responden tadi ini berusia 17 tahun ke atas dari seluruh Indonesia. Jadi ada dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Dia survei tentang salah satunya tentang ekonomi. Jadi dari hasil survei ternyata generasi milenial, generasi Z itu ada kegalauan. Nah, penyebab kegalauannya itu ada dua nih, ada yang ekonomi, ada yang non ekonomi. Nah, kalau yang ekonomi ini boleh disebut di sini ya? Boleh. Di Indonesia generasi didominasi oleh generasi milenial dan Z. Ya. Generasi milenial yang dimaksud adalah penduduk yang lahir
tadi seperti ceritakan tadi 1981 tahun 81 sampai tahun 96. Kemudian generasi Z itu tahun 97 sampai 2012. Nah, perkiraan usia generasi milenial itu ya di rentang 25 sampai 39 tahun. Kemudian kalau generasi Z itu 15 sampai 24. Oke. Jadi kalau tadi cerita banyak mahasiswa yang jadi korban lah. Jadi korban pinjol ya. Ya karena memang rentang usianya masih di usia 15 sampai 24. Ya tahulah di berbagai generasi yang namanya usia gitu kan, untuk decision making juga belum matang dan sebagainya ya, dan masih dapat pengaruh dari teman-temannya dan lain-lain. Gue lanjutin soal survei. Oke. Apabila merujuk pada data yang dihimpun dari sensus penduduk ya, yang dari total seluruh Indonesia itu jumlahnya 270 juta, generasi milenial ini jumlahnya 69,38 juta jiwa atau 25,87%. Sementara sementara generasi Z itu jumlahnya 74,93 juta atau 27,94%. Nah, jadi kebayang dong ya, antara generasi milenial dan generasi Z kalau digabung tuh betapa dominannya mereka dari total seluruh penduduk Indonesia. Ya? Betul. Survei melibatkan 3.224 responden berusia 17 tahun ke atas dari seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Sebanyak 49% berasal dari Pulau Jawa, 21% dari Sumatera, 11% dari Sulawesi, 8% dari Kalimantan, 6% dari Bali dan Nusa Tenggara, dan 5% dari Maluku dan Papua. Responden berjenis kelamin laki-laki itu 60%, sisanya perempuan 40%. Lalu dari tingkat pendidikan, mayoritas responden adalah lulusan sekolah menengah atas atau sederajat dan S1. Yang SMA itu 41%, kemudian yang S1 43%. Jadi sisanya mungkin di luar SMA sederajat dan S1. Sebanyak 25% responden adalah pelajar dan 22% adalah pegawai swasta nasional. Jadi ini ada anak sekolah dan young adults lah ya, jadi kayak ya anak muda tapi udah bekerja. Responden sisanya adalah wira swasta, maksud saya wirausaha, pegawai negeri sipil, petani, buruh harian atau penggarap, ibu rumah tangga, sama tunakarya. Jadi dari hasil surveinya, secara umum mayoritas generasi milenial dan Z menghadapi isu yang pertama dengan persentase 48% itu ekonomi. Sementara non-ekonomi itu 39%. Jadi memang ya kebayang lah ya betapa isu ekonomi itu sangat mendominasi dari responden research ini. Sementara itu ada 8% anak muda yang beruntung merasa tidak menemui kesulitan apapun dalam hidup. 8% yang nggak punya problem maksudnya. Jika dibedakan berdasarkan gender, masalah ekonomi lebih banyak dialami oleh laki-laki dengan persentase 51%. Sebaliknya perempuan cenderung mengalami masalah non-ekonomi. Artinya perempuan lebih memiliki kerentanan yang terkait isu psikososial dibandingkan material. Oke, berarti memang mereka sangat galau banget gitu kan sama masalah ekonomi gitu. Mungkin ya 48% sih. 48% ya. Mungkin mereka berpikir gimana ya caranya gue bisa dapat cuan gitu kan. Gimana caranya bisa tajir. Iya gitu kan, gitu. Tajir di usia muda. Maksudnya itu. Iya, iya kan. Nah, tapi dari opininya Mas sendiri nih, kan anak muda mendominasi ya dari total masyarakat Indonesia kayak gitu kan. Generasi milenial dan generasi Z. Ya. Nah, itu tuh kegalauan mereka sebenarnya di bagian apa sih gitu loh? Apakah benar-benar hanya karena mereka berpikir gimana caranya gue untung terus, ataukah mereka galau untuk memikirkan caranya gue nyimpen duit yang bener yang di mana sih gitu? Dari situ atau di mana nih kalau menurut Mas Andri gitu?
Kalau menurut gue ya, Mm-mm. supaya aman, gue lanjutin Oh boleh, hasil silakan. riset saja. Ya, oke. Iya. Jadi menurut riset ini, Mm-mm. bentuk kesulitan finansial yang dihadapi oleh anak muda Mm-mm. dari generasi Mm-mm. milenial Gen Z, pendapatan yang tidak menentu, Oke. penghasilan menurun, besaran gaji yang kurang, pemborosan, dan kehabisan uang jajan. Itu kayaknya juga jadi masalah gue, Mas. Ini juga Pemborosan dan juga pemborosan sama kehabisan duit jajan ya kan. Ya, di riset ini tertulis ya, ini tertulis. Tim menduga setidaknya ada 4 penyebab kesulitan tersebut, yaitu sindrom fear of missing out (FOMO), lalu fenomena you only live once (YOLO), rendahnya literasi keuangan yang tadi sempat tersinggung sebentar, dan terakhir menurunnya pendapatan karena pandemi. Tentu aja kan kita udah 2 tahun di rumah terus gitu ya, buru-buru mau nyari duit. Tapi ngomongin masalah, ngomongin masalah tentang rendahnya literasi keuangan gitu ya. Berarti memang kalau survei mengatakan seperti itu. Tapi kalau Mas Andri sendiri gitu kan, pendapatnya gimana nih? Apakah memang dengan banyaknya sekarang channel banyak ya Mas ya? Betul. Digital semua gitu kan. Kita bisa akses dari medsos, kita bisa akses dari website seperti itu. Dari YouTube bahkan juga bisa gitu loh. Katakanlah kita mau nyariin cara menabung yang tepat atau gampang banget. Iya, kayak gitu. Kan bisa dari mana-mana gitu. Tapi apakah memang itu semua yang hari ini ada itu masih nggak cukup gitu untuk menjawab atau menjadi solusi kegalauan anak-anak muda ini gitu? Nggak cukup atau enggak ya? Sebenarnya cukup, tapi nggak cukup begini. juga. Tapi begini, karakteristik anak muda, ya kan? Di semua generasi sama sih. Yang namanya anak muda kan dia bersemangat, terus ya lebih progresif, gitu kan ya. Kemudian apalagi ya? Mereka aktif, inovatif, kreatif. betul. Benar-benar lebih aktif. Jadi seolah itu semua kayak kurang gitu ya? Cuma kadang-kadang info itu nggak selesai, cuma terus gua browsing, oh begini ya, oh kripto tuh begini ya. Nggak cuma di situ aja. Kadang-kadang mereka kan karena aktif, karena harus selesai nih curiosity gua ya. Terus dia nanya teman-temannya. Tadi makanya disebut di dalam survei itu kan ada semacam fear of missing out. Jadi FOMO ini kan orang takut kalau misalnya dia, kok teman gue bisa untung dari kripto ya, sementara gue paham aja kagak. Nah itu dia bela-belain untuk ngikut temennya gitu. Kadang-kadang kan begitu ya. Kan ini yang disebut namanya sindrom FOMO tadi sih. Jadi lebih ke soal takut kagak gaul aja sebenarnya. Oh gitu ya. Tapi kalau ngomongin kayak gitu kan, saat memang literasinya sudah ada kayak gitu kan, kayak katakanlah kripto, apa sih kripto gitu, itu pun tidak cukup menjawab ya. Akan ada pertanyaan lagi yang muncul di kepalanya si generasi milenial dan juga Z ini gitu ya Mas ya. Oke. Nah ini gue dengar ya kan, ini Kontan ya mau bikin event gitu. Ya benar-benar. Tentang literasi keuangan yang ditujukan ke anak muda, terutama untuk generasi milenial dan juga Z. Bener nggak sih Mas? Bener. Nah, bener ya. Tapi sebelum kita ngobrolin macam-macam itu ya kan tentang eventnya Kontan, gue pengen tahu pendapatnya Mas Andri ya gitu. Nah, pendapat gue lagi nih. Iya, pendapat Mas Andri gitu. Karena kan. Pendapat opini lah ya. Iya. Seberapa minat gitu mereka saat ada event-event tentang ekonomi digelar gitu loh. Besar banget, Tri. Apalagi kalau gue kaitin sama survei nih ya. Kalau dikaitin sama survei kan mereka tantangan terbesarnya itu finansial. Jadi curiosity-nya, kegalauannya, itu ya soal-soal ekonomi. Jadi ya menurut gua seberapa besar ketertarikan mereka anak muda terhadap isu ekonomi, ya menurut gua sangat besar. Gede banget gitu. Oke. Karena kan harapannya apa yang mereka peroleh dari knowledge ekonomi dan sebagainya bisa menjadi solusi atau ngobatin kegalauan mereka soal finansial kan ya. Menurut gua sih. Masuk akal juga sih Mas kalau kayak gitu.
Mas, balik lagi ke eventnya Kontan tadi ya, yang terkait dengan literasi keuangan untuk generasi milenial dan Z. Itu temanya apa sih? Bukan tema deh, itu namanya apa sih Mas? Nama eventnya gitu. Nama eventnya Manifest. Manifestival. Oh. Sebenarnya ini kan lanjutan dari event-event kita sebelumnya. Yang waktu itu sempat pandemi, terus kita bikin online kan ya. Namanya Indonesia Financial Expo and Forum. Kemudian ya berdasarkan hasil riset juga kita ngelihat, yuk kita bikin event yang semacam IFF tapi namanya lebih gaul, gitu, lebih chill, asik didengar, terus lebih chill, lebih diterima sama ya generasi Z lah ya istilahnya. Oke, Manifest ya kan, udah keren banget nih Manifest. Maksudnya Manifestival. Manifestival, oke. Nah, Manifestival di bayangan gue tuh akan ada banyak banget yang turut serta di event ini, kayak gitu. Ya, terutama duit ya, namanya juga festival nah, mania. Oh iya gitu. Atau kan nanti di situ akan ada bazar gitu kan, ada duit, ada bazar duit atau gimana tuh? Super duit. Kagak begitu. Jadi ini sebenarnya ini event apa? Oke. Ini event apa? Event tentang literasi dan edukasi. Oke. Seputar finansial. Apa aja yang dibahas di situ tuh nantinya? Banyak banget. Di situ ada inspirational talk show. Oke. Ya, istilah kerennya begitu dah. Oke. Intinya talk show yang menginspirasi. Iya, oke. Kemudian ada stand up comedy, ada konser musik, ada games yang pokoknya seru banget. Oke. Nah, itu Gue sambil promosi boleh? Oh, boleh dong. Nah, di situ akan bukan guest star ya, pembicaranya untuk acara Manifest ini siapa aja sih, Mas? Di talk show nanti, ada rencananya sih ya. Ini masih to be confirm, ada Bu Sri Mulyani, kemudian ada Pak Tiko, Pak Tiko, Wakil Menteri BUMN. Ya tentu semua tahu lah ya Bu Sri Mulyani siapa. Kemudian ada Bu Kiki, Bu Kiki ini Bu Frederika, itu dari OJK. Kemudian ada Christian Sugiono. Idola saya. Idola saya, ya kan. Tapi sebagai apa nih kalau Christian Sugiono di acara ini? Kalau Christian Sugiono dia akan sharing, akan ngomongin tentang. Jadi ada 2 tema, Tri. Yang pertama itu talk show-nya, inspirational talk show ini ada 2 tema. Yang pertama rebahan no, satset yes. Oke. Kemudian yang kedua, yuk jadi gercep. Oke. Lu tau nggak gercep? Gercep, bukan gercep ya? Ini generasi cerdas finansial. Oh, keren banget. Masa sih? Nah, Christian Sugiono ini akan ngomongin di tema rebahan no, satset yes, bareng Pak Tiko, Wakil Menteri BUMN. Oke, menarik nih ya kayaknya ya. Ini kayaknya menarik banget dong. Karena gue idola si Christian Sugiono adalah idola gue, kayaknya gue harus nggak boleh ketinggalan nih acara ini. Harus datang Putri. Karena seru banget. Gini, gimana? Di situ nggak cuma di situ tuh kayak kita mau bikin acara tentang ekonomi, tapi yang nggak ngebikin kalau ekonomi itu berat banget gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Jadi kan ekonomi itu ilmu sosial kan ya. Kemudian itu juga terjadi di hidup sehari-hari kita, deket banget sama kita. Tapi kadang-kadang kalau generasi Z ini begitu dengar kata ekonomi, apalagi berita-berita ekonomi, itu kan rasanya berat banget ya. Nah, terus kita pengen bikin acara yang asik, yang fun, yang menarik lah intinya. Tapi juga ringan, ada konser musik, ada stand up comedy, asik dah pokoknya. Rame lah pokoknya ya. Rame banget ya. Tempatnya aja di M Block. Wih, keren banget. Tapi M Block yang sebelah mana nih, Mas? M Block yang di kan ada, iya tahu. Maksudnya kan ada beberapa aula ya. Itu yang mungkin bisa di M Block yang di aula mana gitu? M Block yang di Live House. Di Live House, M Block gitu. Ini hari apa sih, Mas? Acaranya? Acaranya tanggal 25 November. Dari pukul? Dari pukul 1:30 siang. Jadi lu boleh sih dari pagi juga di sana. Dari pukul 1:30 sampai jam berapa ya, gue lupa, sorry. Sampai jam 9:30 malam. 9:30 malam. Oke. Nah, ngomongin M Block ya kan, kita tahu tempatnya di mana, harinya kapan gitu, waktunya kapan. Kapasitasnya nih, Mas, gimana nih?
kapasitasnya sebenarnya 500 orang, Tri. Oh, kecil banget dong, Iya ya sih, kan? iya Cuma sih. 500 orang Iya. gitu. Nah, kira-kira kalau yang lain ini pengen datang gimana nih, Mas? Bisa daftar di situs Mm-mm. event.kontan.co.id. Kalau yang nggak kedapetan tempat nih ya, tetap bisa daftar di situ atau gimana? Nah, ini penting nih. Teman-teman kalau yang mau daftar lewat situs event.kontan.co.id, ini kan ada peraturan baru ya dari pemerintahan daerah DKI. Memang kapasitasnya 500 orang. Cuma ada peraturan baru yang mengharuskan kami panitia ngasih porsi siapa yang datang gitu maksimal 70%. Artinya kan daya tampungnya memang 500. Tapi kayaknya kita hanya ngasih tempat sekitar 350 orang deh. Jadi kayaknya kalian harus cepet-cepetan untuk daftar ya. pesen. Cuman Mas, kalau memang kapasitasnya sudah penuh nih ya kan, tapi gue masih pengen nih. Nah, ini gimana nih? Apakah nanti ada siaran streamingnya atau gimana? Ada delaynya atau gimana? Jadi yang nggak bisa datang ke lokasi bisa mengikuti live streaming di YouTube sih. Di YouTube. Di YouTube Kontan. Di YouTube Kontan ya. Oke. Dan di hari yang sama ya. Di hari yang sama. Nggak pending ya pokoknya. No pending. Oke, sip. Kalau kayak gitu. Lagi-lagi kan ada yang datang ke tempatnya, ya kan? Ini gratis apa bayar? Gratis banget. Gratis. Coba gratis pakai banget. Udah enak ya, udah dapat ilmu, gratis juga, ya kan? Bisa nonton sharing. Konser musik. Betul. Dengerin ketawa hai karena ada stand up comedy. Kita dapat knowledge. Ya, humor tapi ada knowledge-nya. Oke. Jadi ini pokoknya menyenangkan dan cuan lah pokoknya buat yang datang ya. Banget. Oh gitu ya. Oke, thank you Mas sudah datang di podcast kami ya. Semoga acaranya bisa lancar untuk manifestnya. Amin ya Allah. Tri, thank you. Aku juga thank you.